Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan ANBK tahun 2022. Mungkin penasaran dengan soal-soalnya bagaimana? Monggo disimak video ini. Soal dari pertama sampai terakhir akan ditampilkan. Ini mencoba mengerjakan bersama anak-anak sekaligus kami rekam. Ini melanjutkan video yang kemarin. Ini ternyata dalam ANBK tidak harus memakai laptop yang baru yang spek tinggi. Ini laptop tipe lama. Kemarin laptop jadul bisa dipakai. Ini kami membeli laptop bekas harga ini Toshiba tipe lama, harga 1.300.000, sudah lumayan, bisa dipakai ANBK. Oke, pertama kali mau mengerjakan akan tampil seperti ini yang sudah disiapkan oleh operator. Anak-anak sudah dibagikan kartu yang berisi dengan username dan password. Nah, ini salah satu contoh. Pertama, username-nya disesuaikan dengan yang ada di kartu. Oke, itu nomornya itu ya, kita isikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dicek harus sesuai, karena kalau tidak sesuai satu huruf pun, satu angka pun tidak bisa gagal. Begitu juga dengan passwordnya. Passwordnya itu berapa itu? 158. Oke, 228 bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, login. Masih proses. Bismillah bisa. Nunggu ya. Nah, kalau tampil seperti ini berarti sudah bisa. Itu ada petunjuk umum, ada konfirmasi data peserta. Ini coba ini sambil mengerjakan bersama anak-anak. Coba dibaca itu petunjuk umum itu. Asesmen nasional berbasis komputer ANBK 2022 hari pertama terdiri dari 3 sumber. Contoh soal literasi membaca dan seterusnya pengerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Contoh soal 15 menit. 2. Literasi membaca 75 menit. 3. Survei karakter 20 menit. Oke, sudah. Jadi ini waktunya kalau dihitung panjang, ini ada 120 menit atau 2 jam, terdiri dari contoh soal, literasi membaca, dan survei karakter. 15 menit, 75 menit, dan 30 menit. Oke, yang dilakukan pertama mengisi nama peserta sesuai dengan nama peserta yang ada di atas. Persis ya menulisnya. Itu punya Nuriski Ferdiansyah. Berarti persis menulisnya, tidak boleh ada yang keliru sedikit pun. Nur Rizky. Oke, sambil dicek ya. Nur Rizky Ferdiansyah. Betul. Nur Rizky. Oh, ini S, ini bukan Z. Oke, ini harus teliti ya. Nur Rizky Ferdiansyah. Kemudian tanggal lahirnya juga dilihat sesuai dengan yang ada di kartunya. 7 Februari 2011. Tanggalnya dipilih 7 mana 7 ini, 7 bulan Februari tahun 2011. Oke, nulis tanggal ini juga harus persis. Kalau
tidak sama dengan yang ada di kartu, ini nggak bisa. Oke, sekarang memasukkan token. Untuk token sudah disiapkan oleh operator. Ini sudah mencatat YTG DEM. Ini token ini tiap waktu ini berubah. YTGDEM. Oke, kalau sudah di submit bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih proses loading. Alhamdulillah, ini berarti kalau tampil seperti ini sudah bisa. Itu di atas itu ada nama Nuriski Ferdiansyah itu. Oke, itu ya. Oke, ini tampilan soalnya. Ada petunjuk dibaca nah ya. Ya, dibaca yang keras itu, petunjuk. Coba. Petunjuk tes contoh soal. Pada tes ini akan ditampilkan dan disimulasikan contoh bentuk-bentuk soal beserta cara menjawabnya. Terdapat 5 bentuk soal dan 5 variasi. Oke, sudah. Nomor 1 itu ada soal pilihan ganda, 2 pilihan ganda kompleks, 3 soal isian singkat, 4 soal uraian atau isi, 5 menjodohkan. Wah, ini seperti gadis saja dijodoh-jodohkan ini. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih loading lagi. Yang penting lancar. Waktunya 2 jam. Oke, itu sudah tampil itu soalnya. Ya. Coba dibaca, rada keras bacanya. Yuk. Siti dan Udin di jalan. Oh, yang atas dulu. Oh, ini soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1. Pada soal itu. Pada soal bentuk pilihan ganda tersedia beberapa pilihan jawaban. Di depan setiap pilihan jawaban yang terdapat huruf. Kamu diminta memilih satu jawaban yang benar. Soal bentuk ini dijawab dengan cara mengeklik huruf pada bagian jawaban yang benar atau dengan cara mengetikkan A, B, C atau D pada telepon. Oke, itu dibaca juga. Siti dan Udin. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu dengan baju rombongan. Mereka menyanyi di tengah kemisingan pagi sampai malam. Mereka tersenyum dalam perlu menyapa om dan tante, mengharap rezeki seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Oke. Itu pertanyaannya di bawah itu. Nah, oke. Dari yang dibaca tadi itu ada pertanyaan. Dibaca. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, itu doanya tadi itu. Ayo doanya agar. Berarti jawabannya apa? Ingin. Nah, itu berarti tinggal milih ya. Jawabannya berarti yang mana? Yang A dipilih. Teng. Kemudian bagian bawah itu ada soal berikutnya. Oke, sekarang ngerjakan nomor 2. Ini bacaannya tetap ya. Oh, tidak tetap, ternyata berbeda. Ayo dibaca. Siti dan Udin. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka
mereka penuh debu dengan baju kombengan. Mereka menyanyi di tengah kebisingan pagi sampai malam. Mereka tersenyum dalam peluh, menyapa dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak yang nampaknya sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Sama dengan yang atas ya? Sama. Oh, sama ternyata. Bacanya jadi sama. Berarti tinggal menjawab pertanyaannya. Oke, itu pertanyaannya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Berilah tanda centang pada pernyataan benar. Oke. Sifat Siti dari bacaan di atas itu adalah bekerja keras. Oke, ini tergantung jawabannya anak-anak ini ya. Nanti entah benar entah enggak. Ini pilihan anak-anak. Oh, yang as dicentang ya. Teng. Kemudian soal selanjutnya. Teng. Oke. Soal nomor 3. Oke, ini bacaannya tetap ya. Oke, tetap. Berarti langsung dibaca soalnya. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pertanyaan. Oke. Itu nomor 1 itu. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Oke. Benar atau salah ya? Benar. Benar. Oke, berarti dijawab benar. Benarnya dicentang. Tung. Yang kedua. Dan tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Kesal apa senang? Berarti ini salah ya. Oke, teng. Oke. Sudah selesai soal berikutnya. Mana menu berikutnya? Kita geser dulu ke bawah. Oke, sekarang soal nomor 4. Bacaannya tetap. Bacaannya kalau sudah dibaca berarti sudah dipahami. Oke. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Apa? Mengamen. Itu. Hah? Apa yang dilakukan? Mengamen. Mengamen. Kalau jawabannya mengamen berarti diketik ya. Mengamen gitu ya. Coba diketik, belajar ngetik. Mengamen ini diklik. Mengamen itu huruf M. M-nya besar. Mengamen. Oke. Kalau sudah, soal berikutnya. Gampang ya. Bacaannya tetap. Oke, tetap. Hal yang ditawarkan oleh tokoh aku kepada tetangganya. Oke, ini berarti menjodohkan ini. Menjodohkan. Hal yang ditawarkan oleh tokoh aku kepada tetangganya. Ini yang ditawarkan, ini pilih dulu. Dijodohkan dengan apa? Apa jawabannya? Milih apa? Pohon belimbing. Oke, ini ya. Oh, ada garisnya. Oke. Terus yang kedua, Hal yang akan segera dimiliki oleh warga kami. apa enggak? Apa? Air. Yang kedua, Pandora. Oke, Pandora. Salah enggak apa-apa. Apa cari yang ngoreksi internet di sana ya. 3. Hal yang akan disarankan oleh tokoh ayah untuk dihemat air. Kita harus hemat air ya, apalagi kalau hidup di kota airnya bayar. Oke. Terus soal berikutnya. Oke. Sekarang soal nomor 6. Bacaannya sama, berarti tinggal pertanyaannya.
Ilustrasi puisi di atas menggambarkan isi puisi Siti dan Udi di jalan. Apakah kamu setuju? Jelaskan jawabanmu. Oke, dijawab setuju apa tidak setuju? Terserah sudah. Setuju. Nah, ayo diisi. Setuju. S. Awal huruf itu huruf besar ya. S. Ayo lanjutkan ngetik. Setuju. Alasannya setuju karena apa ya? Kalau melihat bacaannya harus ada alasan. Jawab setuju, alasannya ada. Kalau tidak ngerti jawab saja ada setuju gitu saja sudah ya. Oke, sekarang soal selanjutnya selesai. Loh, sudah selesai. Konfirmasi tes. Ini soal pertama isinya memang 6. Jadi 6 selesai. Nah, centang dulu, pilih dulu, selesai. Oke. Tunggu dulu. Di pertama isinya 6 dulu soal. Nah, ini ada konfirmasi tes. Nah, berarti selesai tes. Klik. Nah, ini mau mulai lagi soal berikutnya. Masih menunggu ya. Itu ada 50, 48, 47. Nah, ditunggu. Kalau itu belum selesai sampai 0 masih belum bisa mengerjakan. Ini berikutnya petunjuk. Ayo dibaca ya coba sambil menunggu. Petunjuk surprise literasi membaca. Tes ini merupakan tes kemampuan literasi membaca AMBK tahun 2022. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan tes ini adalah 75 menit. Tes literasi membaca terdiri dari 5 bentuk soal. Soal pilihan ganda, soal pilihan ganda kompleks, soal isian singkat, soal esai, dan soal menjodohkan. Oke, itu detikannya sudah tidak ada, berarti bisa sudah mulai. Bismillah. Masih proses, masih loading. Nah, oke, sekarang soal kembali lagi soal nomor 1. Oke ya, dipahami dulu ya. Ira tidak takut. Ira terlahir dengan kondisi darah yang berbeda. Hari ini mama mengajaknya bertemu dokter di rumah sakit. Sudah beberapa hari Ira merasa lemas. Uri, boneka kura-kura kesayangannya selalu setia menemani. Oh, saya terlalu cepat. Oke, terus. Dokter memeriksa Puri, lalu Ira menemui dokter. Puri dan Ira terlihat pucat. Puri dan Ira perlu tambahan darah melalui jarum dan selang. Ini disebut transfusi. Transfusi itu sakitkah? Tanya Ira. Sakitnya hanya sebentar, tidak sampai 10 hitungan. Jawab dokter. Dokter meminta Ira untuk menyuntik Puri sambil berhitung. Ira lalu menyuntik bonekanya sambil berhitung sampai 10. Wah, hebat, Puri tidak takut. Kalau begitu Ira juga tidak takut. Ditemani Mama dan Puri, Ira pun ditransfusi. Sekarang Ira tidak takut lagi. Oke, bacaannya sudah dibaca. Sekarang itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya tinggal nyentang saja. Ayo dibaca coba. Jadilah. Ayo langsung itu pertanyaan. Hah? Jadilah seperti Ira yang mengubah rasa takut menjadi berani. Betul ya? Betul atau salah? Benar. Kalau benar, benarnya dicontreng. Teng. Oke, nomor 2. Jagalah kesehatan supaya tidak menderita penyakit kelainan darah seperti Ira.
Benar atau salah? Salah. Salah. Oke. Sekarang soal selanjutnya. Oke. Bacaannya tetap ya. Tetap tinggal scroll ke bawah. Scroll ke bawah sama. Oke, itu pertanyaannya itu. Bagaimana? Dibaca. Bagaimana cara dokter menghilangkan rasa takut Ira saat hendak menjalani transfusi? Yang mana jawabannya? Pilih salah satu. Menunjukkan pada Ira bahwa transfusi itu tidak Oh ya, C berarti anak-anak milih C. Soal berikutnya. Oke. Soal nomor 3. Wah, ini gambar batik ini. Batik kawung. Pernahkah kamu melihat atau mengenakan batik? Kata batik dirangkai dari kata amba yang berarti kain lebar dan kata tik yaitu titik. Artinya batik merupakan titik-titik yang digambar pada kain sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Meskipun demikian, batik memiliki berbagai jenis. Salah satunya adalah batik kawung dari Yogyakarta. Batik kawung memiliki gambar seperti bunga lotus. Batik kawung terdiri dari banyak kotak. Setiap kotak terdiri dari gambaran 4 lembar mahkota bunga yang merekah. Batik kawung juga mempunyai makna tentang keadilan dan keperkasaan. Batik kawung memiliki ukuran yang berbeda-beda. Berikut adalah daftar ukuran batik kawung. Tidak bisa dibaca, dipahami aja itu. Makanya ke soalnya. Batik kawung, gambarnya ada 4 macam itu. Oke, scroll ke bawah. Oke, ayo dibaca juga batik kawung. Batik kawung memiliki jenis yang berbeda-beda. Di antaranya adalah batik kawung sen dan batik kawung beton. Manakah di antara pernyataan berikut yang sesuai dengan ciri dari jenis batik kawung tersebut? Oke, tinggal nyentang-nyentang kalau sudah dipilih. Yang atas dibaca batik kawung yang Batik kawung yang memiliki motif lebih besar setelah motif bril dan menjadi motif batik kawung terbesar keempat. oke, benar atau salah? Batik kawung beton. Batik kawung beton. Milih ini, tiktem. Oke. Yang bawah baca. Batik kawung yang memiliki motif paling besar di antara motif batik kawung lainnya atau motif batik kawung terbesar kelima. Apa ini? Batik kawung sen. Oke. Soal berikutnya. Oke. Wah, ini gambar bawang gitar. Bermain gitar. Pernahkah kalian mendengar suara gitar dalam sebuah musik? Atau di antara kalian ada yang mulai belajar bermain gitar? Gitar umumnya terdiri atas 6 senar berbahan nilon atau baja. Gitar adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik oleh jari. Pemain gitar memetik senar untuk menghasilkan suara dan nada tertentu. Gitar dapat menghasilkan nada dan suara dengan mengatur pola petikan dan pengaturan senar gitar. Sekilas bentuk gitar hampir sama dengan ukulele, tapi gitar memiliki 6 senar dan ukulele memiliki 4 senar. Gitar berukuran lebih besar daripada ukulele, begitupun dengan beratnya. Ukulele memiliki berat lebih ringan dibanding gitar. Pemain gitar pada anak-anak bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan, mengontrol kecemasan, dan meningkatkan kreativitas. Perlu diketahui ketika bermain gitar kalian perlu memposisikan diri paling nyaman agar tidak mudah lelah. Bermain gitar tidak hanya menyenangkan tetapi juga bermanfaat untuk perkembangan fungsi otak pada anak. Bagaimana, apakah kalian tertarik bermain gitar? Tertarik. Oke, pertanyaannya langsung dibaca.
Bermain gitar. Bermain gitar menyenangkan dan bermanfaat untuk perkembangan fungsi otak pada anak. Benar? Benar. Deng. Terus 2. Benar atau salah? Oh, ya, ada. Benar. Benar. Oke. Soal berikutnya. Oke. Sampai di soal nomor 5. Tetap gitar ya. Bacaannya tetap ya. Tetap. Oke, tinggal pertanyaannya di bawah. Ya, scroll ke bawah. Ya, langsung pertanyaannya. Mengapa bermain gitar bermanfaat untuk anak-anak? Apa jawabannya? Meningkatkan Oh, kreativitas. iya, meningkatkan kreativitas. Oke. Soal berikutnya. Soal nomor 6. Tetap bermain gitar. Bacaannya juga tetap ya. Sudah dibaca tadi ini. Ayo langsung pertanyaannya dijawab. Bagaimana cara memainkan gitar? Dipetik dengan mengatur pola petikan. Oke, dipetik gitar. Sama seperti buah ya dipetik ya. Bukan tapi. Oke. Ini tentang batik tadi sudah dibaca ya? Oh, sudah. Tinggal pertanyaannya yaitu Apa sebutan yang tepat untuk batik kawung dengan ukuran terkecil? apa tadi, Dok? Apa saja wes? Picis. Oke. Ini versi jawaban anak-anak ini yang sudah baca. Entah betul atau kurang betul. Bacaannya sudah tetap. Langsung di bacaannya, pertanyaannya. Terdiri dari 4 lembar. Apakah setiap kotak dalam batik kawung? Apa Dok? Batik kawung. Bunga lotus. Oke, C ini. Soal berikutnya. Soal nomor 9. Ini tadi sudah dibaca belum ini? Sudah. Oh, sudah. Oh, tapi tidak urut ya. Langsung dibaca sudah. Oke. Ada alasan yang membuat mama harus membawa Ira ke rumah sakit. Buatlah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Yang mana? Yang mana? Yang betul. Ada 3 itu yang sekiranya betul dicontreng. Ini ya. Yang urutan nomor 1, 2, 3 yang mana yang dicontreng? Ira memiliki kondisi darah yang Oh, ini. Oke. Oke, soal berikutnya. Ini bacaannya sudah? Sudah. Oke, pertanyaannya. Di antara pernyataan berikut, manakah pernyataan yang tepat mengenai ukuran batik kawung? Yang ingat sudah tadi, yang pilih yang mana? A, B, C, D. Pilih yang mana? Batik kawung memiliki berbagai macam ukuran motif dari yang paling kecil hingga paling besar. Oh, ini D. Oke. Oh, selesai. Selesai, dicontreng dulu ya. Dicontreng dulu. Selesai. Selesai, tapi tahap yang ini menuju soal berikutnya, proses loading. Oke, sekarang nomor 11. Menjodohkan itu ada gambar itu dibaca dulu. Bolu berenang, bolu bagondang atau bolu berendang adalah salah satu kuliner khas Sengat Indragiri Hulu. Dulunya menjadi makanan para raja.
bolu berendam khas dengan warna kuning yang berbentuk bunga atau bintang. Dinamakan bolu berendam karena penyajiannya direndam terlebih dahulu. Bolu berendam disajikan dengan kuah larutan gula yang memiliki cita rasa manis dan lembut. Meski disajikan dalam keadaan basah, uniknya bolu berendam tidak hancur dan tetap memiliki tekstur yang padat. Pembuatan bolu biasa, tepung, gula, dan telur harus dalam komposisi yang tepat. Sedangkan bolu berendam hanya memerlukan sedikit tepung, adonan gula, dan telur yang dominan. Ayo kenali dan lestarikan makan tradisional khas Indragiri Hulu ini. Oke, soalnya soal menjodohkan. Nih, yang nomor 1, asal mula bolu ini dijodohkan dengan 1, 2, 3, 4. Berwarna kuning dengan Ini ya. Oke, nah ini penyajian bolu berendam. Pilih yang mana? Tuh 3, 4. dilengkapi dengan kuah larutan gula. Ini yuk. Oke, yang bagian 3. Makanan untuk para raja di Indragiri. Oke. Sekarang scroll ke bawah. Soal berikutnya. Soal nomor 12. Ini sudah dibaca ya? Sudah. Tinggal itu pertanyaannya itu. Bagaimanakah bentuk bolu berendam? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari 1. Ayo, 1, 2, 3. Berbentuk bunga. Oke, terus. Berbentuk bintang. Oke, lebih dari 1 enggak apa-apa. Kalau sudah, soal berikutnya dicontoh. Soal nomor 13. Ini sudah dibaca belum? Sekutu baru. Perut beruang berbunyi. Ia berjalan ke utara. Di sana buah-buahan matang telah menunggu. Langkah beruang terhenti, pohon tumbang menghalangi jalannya. Sebuah sarang lebih sebesar bola basket melekat di dahan. Seketika ia mengubah rencana. Hidungnya mengendus-endus, ia tak sabar menggigit madu. Tangannya baru saja akan meraih sarang lebih saat terdengar dengungan dari belakang. Beruang lari terbirit-birit tanpa menoleh. Ia melompat dan langsung menyelam ke dalam sungai. Apa yang kau lakukan? Tanya burung kolibri di pinggir sungai. Selintas ide mampir di otak beruang. Cara mendapatkan madu tanpa harus tersengat, ia harus mencari sekutu bersama pecinta madu. Bersama pembenci sengatan, kolibri adalah seperti yang sempurna, pikir beruang. Ia pun tersenyum. Cara beruang mendapatkan madu tanpa harus tersengat adalah beruang Harus apa? Ini ngetik ini ya, ambil belajar ngetik ya. dia harus mencari sekutu Mencari sekutu. sesama pecinta. Harus apa, Dok? Ayo jawab sendiri sudah. Harus mencari Mencari sekutu. sekutu. Itu ya. Kalau sudah, soal berikutnya. Soal nomor 14. Ini sudah dibaca? Belum. Ramuan ajaib untuk ibu. Hari itu aku pergi bermain. Biasanya ibu akan mengunci rambutku dengan ikat ekor kuda. Namun hari itu ibu mengunci 2 rambutku. Selesai bermain, aku melihat ibu tertidur. Aku melihat ibu sedang tidur di atas kasur setelah membersihkan rumah. Ibu terlihat lelah setelah selesai membersihkan rumah. Aku berniat membuat wedang jahe untuk ibu. Wedang jahe bisa membuat ibu segar lagi. Ya, tapi aku kesulitan membedakan antara jahe dan lengkuas untukku. Ibu pernah bilang kalau jahe itu rasanya pedas dan manis, sedangkan lengkuas rasanya pedas dan pahit. Berbeda dengan kunyit yang memiliki rasa sedikit asam dan manis. Lain juga dengan kencur yang didominasi dengan rasa pedas. Itulah penjelasan rempah-rempah dan rasanya dari ibu.
Aku pun mengambil salah satu tanpa tahu yang mana wetan jahenya selesai aku buat. Warnanya keruh kecoklatan. Aku memberikannya kepada ibu. Ibu, ini minum dulu, semoga ibu bisa segar lagi, ucapku. Wah, kamu ini memang anak baik, terima kasih ya Alisa, jawab ibu. Baru minum sedikit, wajah ibu langsung berubah. Kok pahit, tanya ibu. Seharusnya rasa wetan jahe itu sedikit pedas dan manis. Ternyata aku memasukkan lengkuas bukan jahe. Aku tertawa bersama ibu. Apa yang dilakukan oleh ibu setelah membersihkan rumah? Klik pilih yang benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai di tag. Ibu tertidur di atas kasur. Benar. Ibu membuat wetan jahe. Salah. Salah. Oke, soal berikutnya. Diklik soal berikutnya. Soal nomor 15. Sudah ya, bacaannya sama ya. Tinggal scroll ke bawah. Ayo, geser ke bawah. Oke, pertanyaannya. Gambar seharusnya adalah gadis kecil dengan rambut digunting kuda. Benar. Kalau pilih benar, diklik benar. Warna minuman yang di gelas yang dipegang seharusnya berwarna keruh kecoklatan. Salah. Salah. Oke. Kalau sudah, soal berikutnya. Soal nomor 16. Bolu berendam. Tadi sudah dibaca ya? Sudah. Apakah keunikan bolu berendam dari bolu pada umumnya? Meskipun direndam dalam kuah larutan gula, tidak hancur karena memiliki tekstur yang padat. Oke, yang Pak. Jawabannya berarti milih yang A. Oke. Kalau sudah, klik soal berikutnya. 17. Sekutu baru. Sudah dibaca. Tinggal scroll ke bawah kalau sudah. Oke. Mengapa beruang lari terbiri-biri tanpa menoleh? Karena mendengar dengungan dari belakang. Oke, nomor A jawabannya. Kalau sudah, soal berikutnya. Soal nomor 18. Ini juga sudah dibaca. Scroll ke bawah. Sudah dibaca ini ya? Sudah. Ya, itu tinggal milih itu. Apa sajakah masalah yang dihadapi Alisa dalam membuat wedang jahe? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Alisa kesulitan membedakan jahe dengan lengkuas. Yang pertama yang dipilih. Kalau sudah, next. 19. Bacaannya juga sudah dibaca. Tinggal scroll ya pertanyaannya. Pengajian bolu berendam bersamakan dengan berendam rutinan. Benar. Pengajian bolu Tinggal milih 1, 2, 3. Ini pilih, itu ada lebih dari satu, enggak apa-apa yang dicontreng. Yang mana? Nomor 1 kan? Ya. Oke, kalau sudah, berikutnya soal nomor 20. Ini tuh juga bacaannya sudah. Loncat-loncat seharusnya urut seharusnya. Masalah apa yang dialami beruang dalam cerita tersebut? Yang mana? A, B, C, D. Pohon tumbang. Pohon tumbang. Kalau sudah, soal berikutnya. Oh, sudah selesai juga. Saya cobain ada
apa bacaannya. Contreng dulu, dan selesai proses loading. Masih loading. Nah, oke. Ini sudah dibaca tadi belum? Ya, sakit gigi. Sakit gigi. Hasan suka makan coklat dan permen karena rasanya manis. Setiap hari Hasan memakan coklat dan permen. Sisa coklat dan permen menempel di giginya. Namun Hasan malas menggosok gigi. Ibu selalu menasihati Hasan agar menggosok gigi. Hasan tidak menurut. Hasan tetap malas menggosok gigi. Suatu hari gigi Hasan sakit. Hasan terus menangis. Ibu mengajak Hasan ke dokter gigi. Ternyata gigi Hasan berlubang. Kata dokter, gigi Hasan berlubang karena Hasan malas menggosok gigi. Sejak saat itu Hasan rajin menggosok gigi 2 kali sehari. Mengapa gigi Hasan berlubang? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Sisa coklat dan permen menempel di gigi Hasan. Benar. Hasan sangat menyukai rasa manis coklat dan permen. Benar, makanya Hasan sakit gigi ya. Soal berikutnya, soal nomor 22, tinggal sedikit. Bacaannya tetap, tinggal geser ke bawah. Oke, bacaan. Mengapa Hasan pergi ke dokter gigi? Gigi Hasan sakit. Gigi Hasan sakit. Oke, soal berikutnya, soal nomor 23. Anak pertama. Andi merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Adik perempuannya bernama Nia. Andi kakak yang sangat baik. Dia tidak pernah belum. Oh iya, cepetan. Terus? Andi kakak yang sangat baik. Dia tidak pernah membuat Nia menangis. Andi memiliki banyak mainan, ada mobil-mobilan dan robot-robotan. Dia selalu meminjamkan mainannya kepada Nia. Setiap sore Andi mengajak Nia belajar bersama-sama. Andi sangat menyayangi Nia. Andi dan Nia hidup rukun sebagai saudara. Andi merupakan contoh saudara yang sangat bertanggung jawab. Hal apa saja yang dibahas pada teks tersebut, tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan. Klik pilihan yang sesuai. Andi anak kedua dari 2 bersaudara. Tidak sesuai. Andi tidak pernah membuat Nia menangis. Sesuai. Soal berikutnya, tetap sakit gigi, sudah dibaca. Oke, pertanyaannya. Setelah membaca kisah Hasan, kalian akan mendapatkan beberapa informasi. Apa peristiwa yang dialami oleh Hasan? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Hasan pergi berobat ke dokter gigi. Benar. Hasan memakan permen dan coklat. Benar. Sama. Ini sudah dibaca? Sudah. Tinggal geser ke bawah. Pada gambar nomor 4, bagian apa yang perlu dihilangkan dari diri Andi agar sesuai dengan gambar sebelumnya? Gambar 4 itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, gambar yang terakhir ya. Ayo dipahami dulu. Yang dihindarkan ya Pak ya? Yang dihilangkan. Iya. Bagian apa yang perlu dihilangkan dari diri Anda sesuai dengan sebelumnya agar tidak Bagian apa yang perlu dihilangkan dari diri Anda sesuai dengan gambar sebelumnya? setiap sore Andi harus
Ina belajar bersama-sama. Tinggal menjawab apa yang perlu yang gambar yang berbeda dengan atasnya itu sudah. Atasnya itu tidak bawa apa-apa, yang bawah itu ada apa yang perlu dihilangkan itu. Apa bawa apa itu? Buku ya, buku gitu ya. Oke, soal berikutnya tetap ya, soalnya tetap, tinggal scroll ke bawah ya pertanyaannya. Oke, itu Bagaimana sikap Andi terhadap adiknya? Pilihlah jawaban yang benar berikut dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Selalu mengajak Ina bermain bersama. keren. Soal berikutnya, sakit gigi tetap, sudah dibaca. Mengapa Hasan memiliki sifat tidak penurut? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Hasan mengabaikan nasihat ibu. Benar. Oke, terus Hasan selalu malas menggosok gigi. Benar. soal berikutnya, Berbeda itu asli. Perbedaan Nisa dan Amara. 1. Nisa berambut lurus, Amara berambut keriting. 2. Nisa berkulit kuning, Amara berkulit hitam. 3. Nisa suka warna kuning, Amara suka warna merah. 4. Nisa hobi membaca, Amara hobi bernyanyi. Tetapi Nisa dan Amara sama-sama suka. 1. Menonton film, 2. Makan es krim, 3. Bermain boneka, 4. menari. Perbedaan tetap membuat mereka bersahabat karena berbeda itu asli. Nisa dan Amara memiliki hobi apa bersama hobi mereka berdua? apa? Menari. Menari, sama-sama suka nari. Nomor sama ya, tinggal scroll, ayo geser ke bawah. Oke, Banyak kejadian yang dialami Nisa dan Amara. Pilihlah kejadian yang sesuai isi bacaan. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nisa dan Amara bersahabat meskipun mereka berbeda. ya, oke. Soal berikutnya, menjodohkan lagi ya. Ini sudah dibaca ya? Oh belum. Ini tentang perbedaannya tadi. Ini sama bacaannya, tinggal menjawab dengan cara menjodohkan. Nisa Berbaju berkulit kuning. berkulit Nisa Berkulit kuning. berkulit kuning, Amara Berambut berambut keriting. keriting. Selanjutnya, oh sudah selesai, tinggal konfirmasi pindah stack, tinggal stack yang terakhir ya. Nah, oke, loading. Masih proses loading. Nah, ini ada selesai tes, klik ya. Nah, masih menunggu itu ada detikan 42 40. Nanti soal yang berikutnya ini kalau dibaca petunjuk pengerjaan survei karakter, berarti jawabnya tinggal centang gitu, nanti tinggal baca ya. Pada survei ini baca petunjuk dulu. Saya sambil nunggu detikan, sambil menunggu waktu konfirmasi. Nah, kurang 3 detik. Oke. Nah, mulai.
kurang 6, cuma ini tinggal nyontreng-nyontreng saja, tinggal 6 selesai. Ini tinggal milih salah satu ya. Aku merasa biasa saja ketika ada orang membuang sampah sembarangan. Dipilih yang mana? Tidak sesuai dengan diriku. Tidak sesuai dengan diriku. Oke. Yang kedua, Aku kesal ketika ada yang membiarkan keran air tidak dibuka. yang mana? Sangat sesuai. Sangat sesuai, tidak setuju ya. Terus Aku kecewa jika ada temanmu menyalakan lampu di siang hari. mana? Sangat sesuai. Sangat sesuai. Terus Aku merasa jengkel ketika ada yang merusak tanaman yang ada di halaman bawah. Oke. Sangat sesuai. sesuai. Terus Aku merasa kasihan ketika melihat hewan yang dibunuh untuk dimakan, misalnya ikan, ayam, sapi, atau lainnya. mana? Oke ya. Soal Bisa dimakan. yang mana berarti? Pilih yang mana? Tidak sesuai. Kan bisa dimakan. Berarti milih yang tidak sesuai. 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 Soal berikutnya. Oke. Sama kayak tadi ya cara ngerjakan. Menurutku air akan tetap tersedia karena itu adalah proses alami. Tidak sesuai. Terus Bagiku masalah air adalah urusan pemerintah. Hah? Tidak sesuai. Sesuai. Tidak. Oke. Aku akan mencari tahu mengapa air bersih itu dibebaskan. Sangat sesuai. Oke. Terus Aku ingin tahu tentang apa yang terjadi pada bumi apabila kehabisan air bumi. Sangat sesuai. sangat sesuai. Berikutnya nomor Aku 3 ya. akan membawa botol minum sendiri ke sekolah. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Aku hanya akan membeli minuman kemasan ketika benar-benar terpaksa. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Aku akan tetap membeli minuman karena memang lebih gratis. Apa? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Aku akan mengajak teman-teman membawa botol minum sendiri. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Soal berikutnya. Pengambilan ketua kelas sebaiknya ditunjuk langsung oleh guru tanpa minta tindakan pihak siswa. Sangat setuju. Sangat setuju. Semua siswa memiliki hak yang sama ketika pembagian kelompok tugas belajar. Sangat setuju. Sangat setuju. Dalam pembagian kelompok, siswa yang pintar sebaiknya berkelompok dengan siswa yang sama-sama pintar. Tidak setuju. Tidak setuju. Ketua kelas berhak untuk meminta siswa melakukan piket kebersihan meskipun hari itu bukan jadwal piket siswa tersebut. Tidak setuju. Tidak setuju. Ketika ada masalah antar siswa di kelas, ketua kelas seharusnya membantu menenangkan serta meminta bantuan dari guru. Sangat setuju. Sangat Setuju. setuju. Soal berikutnya. Menurutku urusan tanaman adalah urusan penjaga sekolah yang harusnya bertugas menyiramnya. Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Menurutku tanaman yang mati itu memang tidak sehat sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Ini dirubah sendiri. Terus. Bapak, sesuai. Oh ini ya. Oke. Aku bersama teman-teman akan mengumpulkan uang jajan untuk membeli tanaman baru. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Aku akan mengajak teman-teman membawa tanaman dari rumah untuk mengganti tanaman yang mati. Sangat sesuai. Berikutnya. Nah,
Aku akan melaporkan pada guru kalau melihat ada teman yang mencontek. Sesuai. Oke. Kadang-kadang aku juga ingin mencontek bila ada teman lain yang mencontek. Tidak sesuai. Sesuai? Tidak. Tidak. Aku hanya akan mencontek kalau terpaksa supaya nilaiku tidak sesuai. Tidak. Aku tidak suka jika teman yang mencontek dibiarkan saja tidak dihukum oleh guru. Sesuai. Aku merasa sedih jika ada teman yang dikucilkan karena tidak mau mencontek atau tidak mau memberi contekan. Tidak sesuai. Aku yakin nilaiku akan bagus kalau aku belajar sungguh-sungguh. Sesuai. Aku diajarkan untuk tidak mencontek meskipun aku sudah menjawab soal saat ulangan. Sesuai. Kamu mengkhawatirkan temanmu yang dikabarkan sedang jatuh sakit. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Kamu mendengarkan dengan baik ketika diadakan penyuluhan, contohnya penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan di sekolah. Yang mana? Sangat sesuai. Sangat sesuai. Terus? Yang mana ini? Sangat sesuai. Sangat sesuai. Mengajak teman-temanmu untuk mengikuti kerja bakti yang diadakan sekolah. Sangat sesuai. Kamu merasa simpati jika mendengar berita tentang korban bencana alam. Sangat sesuai. Kamu tidak suka ketika diminta memberi sumbangan uang. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Soal terakhir. Kabur ke kantin ketika sedang jadwal pindah kelas. Tidak pernah. Tidak pernah. Membantu teman mengerjakan teknik kebersihan meskipun hari ini bukan jadwal pribadi. Sering. Kadang-kadang. Memungut sampah di kelas meskipun itu bukan sampah milikku. Sering. Menyumbang sebagian uang jajan untuk orang lain yang membutuhkan. Sering. Membuat kelompok belajar untuk membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan PR. Sering. Paling terakhir. Aku akan mencari tempat sampah meskipun letaknya jauh. Sangat sesuai. Sementara waktu, aku akan menyimpan bungkus makanan ringan di dalam saku sampai aku menemukan tempat sampah. Soalnya Sangat 10. sesuai. Sangat sesuai. Aku langsung membuangnya di pinggir jalan karena nanti akan ada petugas yang membersihkan. Tidak sesuai. Aku membuang bungkus makanan di tempat yang sebelumnya sudah ada tumpukan sampah lainnya. Tidak sesuai. Soalnya 10 ya. Nah, berarti ini Aku akan tetap tenang karena soal-soal tersebut bisa kubawa pulang sebagai pekerjaan rumah. Sesuai. Sangat sesuai. Aku akan bertanya kepada teman-temanku tentang bagaimana tips mereka bisa bekerja dengan cepat. Sangat sesuai. Di rumah aku akan tekun melatih kecepatan bekerjaku dengan menggunakan jam untuk membiasakan diri. Sangat sesuai. Aku akan mengajak temanku untuk berlatih bersama agar aku semakin cepat dan terbiasa mengerjakan soal. Sangat sesuai. Sangat sesuai. masih ada? Berapa soal? Nggak tahu. Aku
Aku meminta orang tuaku untuk membuat keputusan untukku. Dilanjut sampai selesai, Bu. Sangat sesuai. Aku suka mencoba hal-hal baru yang belum pernah kulakukan. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Aku takut salah jika membuat keputusan yang berbeda. Sangat sesuai. Aku bersemangat untuk mencari jawaban yang kreatif jika ada soal yang sulit. Sangat sesuai. Aku mengajak teman-temanku untuk mencoba hal-hal yang baru. Sangat sesuai. Aku akan meminta orang tuaku membuatku kerajinan tangan untukku. Sangat sesuai. Karena waktunya terbatas, aku akan membeli kerajinan tangan untuk dikumpulkan. Sangat sesuai. Aku akan membuat kerajinan tangan yang unik dari barang bekas yang ada di rumahku. Sangat sesuai. Aku mencari ide dari buku majalah untuk internet agar bisa membuat kerajinan tangan yang unik. Sangat sesuai. Selesai. Yang dulu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sudah habis. Tunggu dulu sampai tampil halaman seperti awal ya. Selesai tes. Konfirmasi awal itu seperti ini. Konfirmasi tes sudah selesai. Kembali ke halaman login.